Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Deja. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani kalian, khususnya siswa kelas 11 SMA, untuk sama-sama kita belajar tentang materi ekonomi, yaitu tentang APBN. Berikut ini adalah peta konsepnya. Sementara tujuan pembelajaran adalah, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat memahami pengertian, fungsi dan tujuan APBN, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, mengidentifikasi komponen sumber pendapatan dan belanja negara, serta mampu menganalisis peran APBN dalam pembangunan. Nah, yang perlu kita pahami di awal adalah tentang pengertian APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi dan tujuan APBN. Fungsi dan tujuan APBN diantaranya: 1. Fungsi alokasi, bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran. 2. Fungsi distribusi, bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. 3. Fungsi stabilisasi, untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. 4. Fungsi otoritas, bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. 5. Fungsi perencanaan, APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang keenam, fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan APBN. Tujuan APBN yang pertama adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. B. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. C. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. D. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. E. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Jika kita perhatikan dari kelima tujuan di atas, secara umum disusunnya APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja. Mekanisme penyusunan APBN. Berikut ini adalah mekanisme penyusunan APBN, di mana dimulai dari pemerintah maupun presiden yang menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian nota keuangan tersebut diajukan kepada DPR, dan kemudian DPR akan menyidangkan RAPBN tersebut. Jika keputusan dari sidang ditolak, maka APBN yang akan dipakai adalah APBN yang tahun lalu. Sementara jika diterima, maka APBN tersebut akan dijadikan sebagai undang-undang. Lalu dari DPR kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk digunakan. Nah, demikianlah mekanisme penyusunan APBN. APBN adalah suatu daftar yang merinci secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku pada satu periode.
Fungsi APBN terdiri atas fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Tujuan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan menikmatkan kemakmuran masyarakat. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan undang-undang, dan pelaksanaannya dikuatkan dengan keputusan Presiden. Demikianlah pengetahuan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Semoga materi tentang mengenal APBN tadi dapat kalian fahami dan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.